Alhamdulillah amanah hutangnya sudah lunas, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Hutang sebesar 20 juta rupiah telah Allah lunaskan dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sahabat, teman-teman semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan selalu yang menonton video ini Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya. Allah lunaskan hutangnya yang sedang ada amanah, ya. Allah kabulkan segala hajatnya. Allah berikan rezeki yang melimpah. Allah berikan sakinah, mawaddah warahmah untuk keluarganya. Allah jadikan anak-anaknya anak yang salih dan salihah. Dan Allah berkahkan ya hartanya, kehidupannya, ilmunya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, menyambung di video sebelumnya ya, saya membacakan satu komentar dari Ibu Risma, di mana beliau mempunyai amanah ya, mempunyai amanah yang mana luar biasa ya. Saya dapat kabar kembali bahwa alhamdulillah amanah hutangnya sudah lunas, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Hutang sebesar 20 juta rupiah telah Allah lunaskan dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan bacakan ya sebentar. Saya akan bacakan ini dari Bu Risma ya. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, amanah saya sudah lunas 20 juta dilunasi oleh teman saya. Jadi yang melunasinya adalah temannya ya. Padahal saya cuma cerita ke teman saya kalau saya punya amanah 20 juta ya. Luar biasa ya. Jarang-jarang loh punya teman ya mau membayarkan hutang, jarang-jarang pokoknya lah. Coba aja teman-teman yang punya teman tolong bayarkan hutang saya. Itu ada yang mau, ada yang enggak ya. Nah kemudian saya nggak bilang mau minjam uang ke teman saya, beliau tidak bilang ya. Teman saya cuma tanya, ke bank mana kamu hutang? Jadi temannya tanya, kamu hutang di mana, bank mana? Terus dijawablah oleh beliau, saya jawab di koperasi ini, alamatnya saya kasih tahu. Jadi dikasih alamatnya juga, alamat koperasinya. Kemudian tiba-tiba teman saya datang ke koperasi itu melunasi hutang saya. Nah ini deh yang luar biasa. Jadi temannya itu tahu-tahu datang untuk melunasi hutang, sedangkan saya nggak tahu. Tiba-tiba saya tadi ditelepon koperasi suruh mengambil BPKB mobil udah lunas. Nah, ya iya kalau sudah lunas BPKB mobil ya bisa diambil kembali ya, jaminannya BPKB mobil mungkin. Nah seketika itu saya langsung sujud syukur, alhamdulillah luar biasa, nangis. Saya enggak menyangka pertolongan Allah secepat ini. Saya tanya kepada temanku, kapan saya harus mengembalikan uangnya? Jadi beliau ini Bu Risma menyangka bahwa uangnya harus dikembalikan kepada temannya, ya. Ternyata dia jawab temannya itu nggak usah ya, malah dia bilang dulu kamu pernah menolongku di waktu saya susah, nggak punya apa-apa sampai saya bisa sukses seperti ini lagi. Dan dia juga bilang ya jadi dulu pernah ditolong ya sampai sukses. Dan dia juga bilang kalau ada apa-apa kabari saya. Yang menawarkan kembali ya temannya itu. Ya kemudian beliau mengatakan ternyata betul Ustaz, siapa yang menolong orang lain Allah akan menolong di waktu hambanya sedang memerlukan pertolongan ya. Orang yang menolong pasti akan ditolong gitu. In ahsantum ahsantum li anfusikum ya. Ketika kamu berbuat baik, hakikatnya bukan buat siapa-siapa, buat kita sendiri. Contoh kita suka ngasih tetangga, sebenarnya kebaikan itu untuk kita sendiri. Nanti tetangga baik sama kita, gitu kan? Atau kita baik sama teman, hakikatnya bukan untuk siapa-siapa. Teman juga akan baik ya. Tapi dengan catatan tidak boleh berharap ya. Ketika kita berbuat baik kepada manusia, jangan pernah mengharapkan kepada manusia. Harapkanlah balasan hanya dari Allah. Nah itu kuncinya ya, agar kita tidak kecewa. Artinya ketika kita memberi kepada siapapun, kepada saudara, kepada teman, kepada kerabat, jangan pernah berharap untuk minta dibalas oleh siapapun. Mintalah dibalas langsung oleh Allah, gitu ya, dengan cara Allah. Nah kemudian, amalan apa sih yang dilakukan oleh beliau ya, Bu Risma ini? Saya malamnya saya tambah amalan baca Ya Latif sebanyak 16.641 kali sekali duduk ya. Ini beliau cuma nanti keterangan di bawahnya beliau hanya baca satu malam aja. Jadi ya Latif, ya Latif, ya Latif dibaca sekali duduk ya itu 16.641 kali. Nah itu yang beliau baca ya. Beliau baca ya Latif, ya Latif, ya Latif ya. Kemudian setelah sholat tahajud, hajat, taubat dan witir saya tambah bismillah ya. Bismillah 786 kali. Ya. Itu ya. 786 kali Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sehabis sholat bardu 7 hari saya amalkan sholat Jibril 10.000 kali plus doa Nabi Yunus. Nah doa Nabi Yunusnya nggak dihitung ya.
Jadi beliau baca sholawat Jibril, nah 7 hari, ya sholat Jibril sebanyak 10.000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu. Saya di apa namanya di kelas offline ya, di jamaah itu, saya selalu anjurkan kepada jamaah teman-teman ya untuk mengamalkan sholawat Jibril gitu ya. Sholawat Jibril karena ini khasiatnya luar biasa ya. Nanti akan kita bahas di video lebih khusus ya mengenai sholawat Jibril. Khasiatnya apa, manfaatnya apa gitu kan, fadilahnya ya, bagi yang ingin hajatnya terkabul, nah, bagaimana cara mengamalkannya, nah itu ya, nanti kita akan bahas. Intinya Ibu Risma ini mengamalkan sholawat Jibril ya selama 7 hari sebanyak 10.000 kali, plus doa Nabi Yunus. Kalau doa Nabi Yunus, beliau tidak hitung. Bagaimana doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin, ya, bisa dibaca. Jadi ketika kita sedang banyak masalah, itu aslinya masalah itu adalah dari kita sendiri, maka perbanyak untuk ya mengaku kepada Allah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin, ya itu doa Nabi Yunus ya. Kemudian ya, cuma setiap sujud saya amalkan 40 kali. Nah ketika sujud dibacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Boleh atau tidak? Boleh, yang penting pakai bahasa Arab kan. Di video sebelumnya saya katakan doa itu ya ketika sujud, hadisnya ada, perbanyak untuk berdoa ketika sujud. Doa apa saja, yang penting bahasa Arab. Terkhusus doa yang ada di Al-Quran, ya boleh dibaca. Berapa kali? Boleh sebanyak-banyaknya ya. Yang penting bukan sholat fardu sedang jadi imam atau makmum ya, nanti ketinggalan ya. Kalau sholat sendiri boleh ya, boleh. Misalkan kita sujud, ya, kemudian kita berdoa ya. Doanya mau doa Rabbana atina fid dunya hasanah, itu boleh ya doa itu. Atau yang tadi doa Nabi Yunus juga boleh. Atau doa minta anak yang solih, Robbi habli minas solihin, boleh, apapun itu ya. Yang penting pakai bahasa Arab. Nah kemudian setelah selesai sholat, saya sujud lagi. Ya, beliau melaksanakan sujud ya, sujud lagi, gitu. Jadi ya itulah amalan beliau ya. Banyak tadi yang sudah disampaikan. Jadi lumayan nih ekstrim ya amalannya, karena hajatnya pun ekstrim ya. Jadi yang punya hajat, yang punya hutang, jatuh tempo berapa 1 bulan, jatuh tempo cepet geber ya. Makanya langkah-langkahnya sudah di video-video sebelumnya ya. Yang pertama, perbanyak istighfar, bertobat, mengaku kesalahan, kembali kepada Allah. Prakteknya dengan memperbanyak istighfar, itu mohon ampun ya, secara sikap ya. Kemudian secara prakteknya perbanyak astagfirullahalazim wa atubu ilaih sebanyak-banyaknya ya. Kemudian lakukan sholat tobat ya siang dan malam sebanyak-banyaknya setiap kali melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, jaga terus sholat 5 waktu. Saya selalu menyarankan sholat 5 waktu di awal waktu secara berjamaah bagi laki-laki ya. Kemudian selain itu apa? Yang dahsyatnya lagi yang sudah saya sampaikan, sholat tahajud. Jadi sholat tahajud ini yang punya amanah hutang berapapun pasti Allah lunasi. Jadi mintanya di waktu tahajud, karena tahajud ini kan luar biasa, berat ya. Apalagi musim dingin. Ya bangunnya itu luar biasa. Tapi di situ Allah akan menjawab ya. Kata Allah dalam hadis qudsi, adakah hambaku yang berdoa ya pasti aku ijabah, kan gitu. Jadi doanya apa? Minta dilunaskan amanahnya berapapun, Allah lunaskan ya. Pasang alarm jam 2 atau jam 1 ya. Bangun, mandi ya, mandi. Nanti ya setelah mandi beres, bersih ya, bahkan mandinya pun ya di apa namanya? Di channel yang lain ya, itu ada yang mengatakan mandinya pakai air pandan gitu ya, 9 lembar ya. Itu sah-sah aja, boleh-boleh saja ya gitu. Jadi intinya ya, untuk mendapatkan, jadi gini kuncinya. Untuk mendapatkan hasil yang berbeda, maka harus dengan proses yang berbeda juga ya. Jadi jangan kalau mau sama dengan orang lain ya, gitu-gitu aja ya. Prosesnya juga ya biasa aja gitu ya. Sholat biasa aja sholat. Tapi kalau benar-benar yakin kita ingin berubah ya, maka prosesnya lah yang kita rubah, ibadahnya lebih kenceng, berdoanya lebih diutamakan, keyakinannya. Ini yang paling harus ditekankan, keyakinannya ya. Jadi keyakinannya, kalau kita berdoa rajin tapi keyakinannya tidak ada kepada Allah, itu ya tidak diperkenankan ya. Yang menjadi kunci utama adalah keyakinan dalam hati. Seyakin-yakinnya pasti ya, kita sudah berusaha ya, di samping kita punya usaha apa, jalankan. Siang kita berusaha, malamnya kita bersujud dan berdoa kepada Allah ya, dengan Asmaul Husna boleh,
Walillahil asmaul husna. Nanti ya kita akan jabarkan kembali ya amalan-amalan yang luar biasa. Intinya yang tadi sudah disampaikan itu saja sudah mampu mendobrak ya pintu langit, tembus doa kita ya, dan akan segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja ya. Mungkin testimoni dari Ibu Risma ya. Selamat yang hutangnya, amanahnya sudah lunas sebanyak 20 juta rupiah. Ya, semoga Allah berikan kelancaran rizkinya, Allah berikan kemudahan segala urusannya, Allah sehatkan badannya ya, Allah berikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Juga teman-teman semua ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih, mohon maaf dari segala kesalahan ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.